Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, amin. Kondisi dan cuaca di daerah aku pagi menuju siang hari. Oh ya teman-teman, ini tadi bekal suami aku ya. Berhubung paginya tuh sibuk gedebukan, akhirnya tuh cuma sempet masak ayam goreng serundeng. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Oke, ini dilanjut kegiatan aku hari ini siang menuju belum menuju sore sih, siang hari gitu ya teman-teman. Aku udah mandi. Jadi teman-teman, ada pertanyaan dari salah satu subscriber yang bertanya gimana sih cara menabung untuk pemula gitu ya, karena katanya udah 5 tahunan ini selalu gagal nabung terus gitu. Jadi di sini sembari aku kegiatan rumah tangga, aku juga mau sharing tips untuk memulai menabung bagi pemula. Nah, 5 tips ini adalah 5 tips sederhana yang bisa kita aplikasikan untuk menabung, khususnya kita sebagai ibu rumah tangga atau mungkin yang memiliki pendapatan kecil seperti aku. Tips ini aku terapkan udah dari beberapa tahun yang lalu dan terbukti efektif ya. Kelima tips ini simple banget, jadi teman-teman bisa praktekin di rumah, barangkali bisa dicoba dan mudah-mudahan berhasil. Dari 5 tips tersebut, dari yang pertama yaitu harus wajib pilih nominal yang nyaman untuk ditabung. Setiap individu pasti memiliki kemampuan menabung yang berbeda-beda. Kadangkala ada orang-orang yang penghasilannya sama pun tapi kemampuan menabungnya berbeda, karena setiap orang atau individu pasti memiliki pos budget anggaran pengeluarannya masing-masing. Nah, dari kondisi ini yang menyebabkan perbedaan dalam kemampuan menabung tersebut ya teman-teman. Nah, yang tahu seberapa nyaman nominal yang bisa kita tabungkan ya diri kita sendiri. Untuk aku pribadi, aku tidak merekomendasikan untuk menabung di awal itu terlalu besar nominalnya, karena dengan alasan pasti kita akan mengingat-ingat nominal yang udah kita tabungin, udah dapat berapa nih. Nah, kondisi ini bisa mengakibatkan akan terjadinya bongkar pasang tabungan. Nah, kita sendiri pasti tidak menginginkan hal tersebut ya, pengennya sih targetnya sukses gitu ya, full finish gitu, tabungannya full sesuai dengan yang kita harapkan. Maka dari itu, sebagai ibu rumah tangga, coba kita pilih nominal yang nyaman untuk ditabung. Berapapun nominalnya, karena ini awal untuk memulai, maka kita harus dilakukan dengan nominal yang kecil atau mungkin dengan nominal yang tengah-tengah gitu ya, supaya kita itu enjoy dalam proses menabungnya. Kalau teman-teman punya niat menabung ini untuk mencapai tujuan tertentu, ya bisa dengan nominal pertengahan. Kalau bagi aku sendiri dulu pernah seringkali berhasil dalam menabung itu pecahan 20.000 ya. Karena dari pecahan 20.000 itu 5 lembar aja udah dapat 100.000. Tapi kalau mau mencoba nominal yang lain boleh banget. Sebagai ibu rumah tangga biasanya kan punya sisa-sisa anggaran dari belanja, baik itu belanja di mang sayur, sayuran, lauk pauk atau apapun itu. Sisa-sisa bayar tagihan seperti mungkin bayar air, bayar listrik, dan lain-lain. Atau mungkin dari sisa-sisa uang jajan maupun dari ibu-ibu rumah tangga yang produktif nih, yang juga selain menjadi full ibu rumah tangga tapi juga memiliki penghasilan sampingan seperti berdagang. Nah, kita bisa sisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk ditabung secara rutin ya. Dan jangan ditabung semua dari penghasilan tersebut, karena dari penghasilan tersebut pasti memiliki pos budgetnya masing-masing. Yang namanya orang hidup pasti punya kebutuhan. Meskipun kita sebagai ibu rumah tangga, tapi aku yakin dari beberapa banyak atau mayoritas ibu rumah tangga yang memiliki penghasilan sendiri pun ingin membantu perekonomian keluarganya ya. Meskipun mungkin udah ada yang cukup nih dari penghasilan suami, pasti tetap ada kontribusinya untuk keluarga. Jadi aku saranin sih jangan semua penghasilan kita untuk ditabung. Kalau misal kita sebagai ibu rumah tangga yang memiliki penghasilan, tapi kita bisa ambil seberapa persentasenya gitu ya. Tips yang kedua yaitu utamakan nominal kecil tapi rutin daripada nominal besar tapi jarang ditabung. Rutinitas menabung di awal adalah hal yang menyenangkan, akan tetapi yang namanya proses menabung itu jangkanya panjang. Jadi otomatis kita harus mengutamakan nominal yang kecil dulu nih untuk ditabung, supaya kita tetap rutin gitu dan disiplin. Mungkin yang pengen setiap harinya menabung atau seminggu sekali menabung, disesuaikan aja dengan kondisi masing-masing dan juga pekerjaan masing-masing. Mungkin ada yang penghasilannya berdagang, bisa setiap hari ada pemasukan yang masuk, disisihkan seberapa persentase dari penghasilan tersebut. Idealnya menabung itu
katanya kan 10-30% dari penghasilan, baik penghasilan bulanan maupun mingguan atau harian, jadi bisa disesuaikan dengan masing-masing. Tapi aku rasa untuk 5% dari penghasilan pun itu udah bagus kalau memang kita bisa disiplin konsisten menabung, karena semakin kecil persentase tabungan kita turunkan akan semakin meminimalisir kita untuk membuka atau membongkar tabungan tersebut. Nah, untuk para ibu rumah tangga juga nih yang punya kebiasaan misalnya suka cekot-cekot barang, kalau selagi nggak perlu-perlu banget bisa tuh budgetnya dialokasikan untuk nabung ya. Otomatis kegiatannya sama-sama membuang ya. Uang kita akan dibuang untuk berbelanja atau uang kita akan dibuang untuk tabungan kita. Nah, tabungan ini tentu saja akan menolong kita kelak. Daripada menimbun belanjaan, lebih baik menimbun uang kan. Meskipun mungkin uang yang kita keluarkan sedikit, tapi di suatu saat nanti, di masa depan nanti, uang tersebut akan menolong kita ketika kita butuh. Bayangin aja kalau kita bisa, misalnya nih, sekecil-kecilnya nabung 2.000 atau 5.000 bisa setiap hari. Suatu saat nanti ketika kita butuh, apalagi ada pengeluaran mendadak, otomatis kita nggak perlu cari-cari hutangan di luar sana ya, karena kita punya backupan dana berupa tabungan. Jangan sepelekan uang seberapa kecil pun nominalnya. Aku mau kasih contoh bentuk tabungan aku yang aku lakukan dari 4 tahun yang lalu, yaitu menabung pecahan 20.000. Dulu saat aku memiliki warung sembako, dari penghasilan yang masuk setiap hari, aku ambil pecahan 20.000 setiap harinya. Nah, ini aku tabung dalam botol sederhana, terus aku pilih nih ya, supaya dalam botol tersebut itu muat banyak. Setiap tabungan 20.000 atau the power 20.000 ini, aku kasih target 100 lembar atau berapa ratus lembar atau 1.000 lembar gitu ya. Jadinya tuh meskipun mungkin nominal yang ditabungkan bukan nominal pecahan terbesar, tapi tetap kita bisa targetkan sesuatu. Nah, aku udah pernah 3 kali berhasil ya dari tabungan the power of 20.000. Tapi untuk sekarang ini ya, berhubung aku udah nggak ngewarung lagi, jadi aku nabungnya sistemnya ya berapapun, yang penting itu ada untuk ditabung. Cara yang ketiga yaitu pilih 2 tahapan tabungan, yaitu tabungan di awal, ini sifatnya wajib, kita prosentasekan dari penghasilan kita antara 5-10% dari penghasilan, dan tabungan tambahan di akhir bulan dari sisa-sisa anggaran. Pasti setiap ibu rumah tangga memiliki budget anggaran rumah tangganya ya. Biasanya saat kita terima penghasilan dari suami atau penghasilan dari sendiri, seyogyanya kita sisihkan 5-10% dari penghasilan tersebut di awal. Ini wajib banget ya teman-teman, seberapapun penghasilannya, biasanya aku sisihkan 10%. Supaya setidaknya aku udah lebih tenang nih, udah ada uang yang udah masuk dalam anggaran tabungan. Meskipun nggak besar ya, tidak bisa sampai 30%, karena di sini pun aku masih memiliki tanggungan cicilan KPR rumah, tapi nggak apa-apa. Nah, dari situ, sisalah budget anggaran rumah tangga yang bisa kita kelola untuk pos budget bulanan, baik memenuhi kebutuhan, kewajiban, tanggungan, maupun untuk makan sehari-hari, uang jajan, dan lain-lain. Nah, dari sini kadang-kadang aku suka menghemat kan, teman-teman lihat di beberapa video aku, baik dari belanjaan di Mang Sayur maupun belanja sembako mingguan, biasanya aku suka hemat-hematin ataupun budget jajan. Nah, kadang-kadang tuh suka ada sisa, meskipun pecahannya 5.000, 10.000 aku kumpulin sampai akhir bulan. Nah, di akhir bulan tersebut ada sisa anggaran, lalu aku masukin juga ke dalam tabungan tambahan ya. Jadi dalam sebulan tuh aku nabung 2 kali, yaitu tabungan di awal dan juga tabungan di akhir. Cara yang keempat yaitu dengan meminimalisir pengeluaran. Jangan belanja kalau kita nggak butuh. Ubah budget hangout, ubah budget belanja barang-barang impulsif ini untuk alokasi anggaran tabungan. Kalau kita memiliki kebiasaan dalam setiap bulannya check out untuk reward, kasih ke diri sendiri ya. Nah, reward ini juga harus kita bijak mengelolanya ya. Kalau misal kita butuh, nggak apa-apa dibeli. Tapi kalau dirasa hanya ingin, terus hanya tergoda promo, flash sale gitu, mendingan ditabung aja di budgetnya. Kan aku udah bilang dari awal ya, seberapa kecil pun nilai nominal uang yang keluar dari dompet kita, kalau kita nggak butuh-butuh amat untuk dibelanjakan, alangkah baiknya mending ditabung aja ya. Karena dengan kita mengendalikan keinginan, dengan kita meminimalisir pengeluaran, otomatis pos budget alokasi pengeluaran yang sifatnya impulsif tersebut bisa kita alokasikan untuk pos budget tabungan. Dicoba 1 bulan, tidak harus instan, perlahan-lahan aja dulu, atau bagi 2 deh, yang setengah untuk belanja-belanja impulsif, yang setengahnya lagi untuk tabungan. Pasti lama-kelamaan akan candu nih untuk bisa mengumpulkan tabungan lebih banyak.
Cara yang kelima yaitu konsisten fokus nabung untuk mewujudkan impian dengan waktu lebih cepat. Siapa sih di sini yang nggak punya impian? Siapa di sini yang nggak punya keinginan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih nyaman, lebih baik, lebih maju? Nah, pasti semua orang itu punya ya. Nah, dengan apa sih cara mewujudkannya? Otomatis dengan cara menabung. Motivasinya apa? Supaya impian kita bisa cepat terwujud? Iya, dengan cara kita memikirkan impian tersebut ya, pengen lebih cepat mewujudkan mimpi atau wishlist kita dengan lebih cepat ya, otomatis kita akan mengerem tuh pengendalian diri untuk belanja-belanja yang kurang penting, untuk pengeluaran-pengeluaran tidak penting. Alhasil budget tersebut bisa kita alokasikan untuk menabung sehingga uang yang kita kumpulkan akan lebih cepat terkumpul ya. Kalau fokusnya udah penuh, pasti kegiatan menabungnya akan jauh lebih menyenangkan karena kita ngerasa lebih cepat mewujudkan impian kita. Nah, itu dia ya teman-teman, 5 tips sukses menabung untuk pemula. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh iya, ini tuh ada bawang merah bawang putih yang aku titip ke suami. Kebetulan kemarin dia ambil barang ke pasar, jadi alhamdulillah nih oleh-olehnya bawang merah bawang putih seperempat ini bisa sampai semingguan sih, lumayan. Jadi untuk mengurangi pos budget belanja di Mang Sayur, karena kalau bumbu kayak gini nitip ke suami gitu, beli di pasar kan akan lebih awet gitu ya, karena belinya seperempat. Terus aku udah simpan ke tempatnya. Teman-teman mohon maaf kalau pemandangan di sini tuh agak kurang enak. Ini tuh rak bumbunya dulunya warna baby pink, tapi aku cat warna hitam ya, jadinya kayak ngelopek-lopek gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.